Malam semua, aku dapat petunjuknya. Tuhan berkata, jadilah wakilku di dunia ini ketika engkau terlahir ke dunia. Jadilah kaki tanganku ketika kamu diciptakan. Maksudnya apa? Maksudnya kita ini ketika dilahirkan di dunia ini, kita membawa tugas masing-masing. Tugasnya apa? Sesuai dengan keilmuan kita, sesuai dengan yang kita pelajari, sesuai dengan petunjuk yang kita terima dari Tuhan. Kita akan diajari Tuhan tentang apa? Tentang kebenaran, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, tentang welas asih, tentang moral, tentang etika. Tuhan mengajarkan apa? Tidak pandang bulu, tidak pilih kasih. Karena apa? Kalau kita sudah sampai ke tingkat kesadaran, udah mengenal jati diri, dan kita mengenal Tuhan secara rohani, kita tahu apa yang harus kita lakukan dan yang enggak. Ketika kita berbuat kesalahan, kita juga akan dihukum. Karena apa? Karena Tuhan Maha Adil. Gak kira ciptaannya yang mana satu, ketika salah ya tetap dihukum. Karena Tuhan Maha Adil. Sedangkan yang berbuat menurut keimanan, keyakinannya, pasti akan diberkahi, akan dilindungi, akan diberikan berkat-berkat yang tidak pernah berhenti. Belum tentu orang kaya raya, orang yang punya jabatan, itu malah jadi kekasih Tuhan ataupun jadi orang pilihan Tuhan. Kenapa? Karena orang yang punya jabatan kadang-kadang malah semakin rakus, semakin gak terkendali hawa nafsunya dengan kekuasaan. Orang yang berharta hidupnya makin gak tenang, makin gak nyaman. Karena apa? Karena kurang terus hartanya. Gak pernah puas dengan apa yang Tuhan kasih. Sedangkan ketenangan batin, ketenangan jiwa, hanya Tuhan yang bisa ngasih. Mbok kamu mau berguru, mbok mau kemana saja, kalau Tuhan gak memberikan rahmat, gak memberikan hidayah, hidup tetap gak akan tenang. Kenapa? Karena ketenangan datangnya dari Tuhan. Ini surga dari Tuhan. Ketenangan batin, ketenangan jiwa. Karena apa? Karena kita berlindung di kekuasaan Tuhan. Gak kira apapun yang terjadi, Tuhan akan selalu memberikan jalan, memberikan penerang. Tapi bagaimana kalau kita itu tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, ataupun kita gak percaya sama Tuhan? Percaya saja, hidupnya pasti akan belangsak. Kenapa? Karena itu sudah hukum alam, hukum tabur tuai. Orang jahat akan bertemu dengan orang-orang jahat. Orang toksik akan bertemu dengan orang-orang toksik. Orang-orang yang rakus akan bertemu dengan orang-orang yang rakus. Orang-orang yang tamak akan bertemu dengan orang yang tamak. Karena itu apa? Itu hukum alam. Apa yang keluar dari tubuhmu akan menarik orang-orang yang sama. Makanya jangan heran kalau ada perempuan ketemu laki-laki langsung dibunuh, diperkosa, dirampok dan sebagainya. Kenapa? Karena kamu menarik hal-hal yang buruk. Kenapa laki-laki kena cewek matre atau sebagainya? Karena apa? Karena dari laki-lakinya juga nggak baik.
ya ketemu juga perempuan yang gak baik. Ini hukum alam. Apa yang kita keluarkan, ya itu akan kembali ke diri kita. Kecuali kalau kita mau merubah diri kita ini. Sama ketika kita berbangsa bernegara. Kalau kita mau kembali para jinawi makmur, ya kita harus merubah bangsa itu. Mengubah negara itu menjadi apa? Menjadi baik. Bukan mengejar duniawi. Kenapa? Kalau kita mengejar duniawi seperti gunung-gunung pencakar langit, kereta-kereta mewah, ataupun modernisasi yang lain, kita nggak akan mampu ketika Tuhan itu mendatangkan azabnya. Azabnya itu bisa banyak caranya. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan terus kita cacat, terus bencana alam, tiba-tiba hilang semua harta benda kita, orang-orang yang kita cintai jadi korban. Ini yang kita nggak sadar bahwa apa? Bahwa kelakuan kita setiap hari ini akan membuahkan hasil dari yang kita lakukan. Hukum karma. Begitu juga nenek moyang kita. Ketika dulu melakukan kejahatan, belum bisa menuntaskan karmanya, mati. Jadi karmanya ada di kita. Karena apa? Karena kita garis keturunannya. Ini kenapa kita harus mengubah. Kalau dulu Indonesia ini mulai dari runtuhnya Majapahit cuman perang saudara, entah karena agama, rebutan kekuasaan, rebutan politik, sampailah ke detik ini kita akan menuai karmanya juga. Kenapa? Karena gak cuman sehari dua hari, tapi beratus-ratus tahun Tuhan itu udah ngasih kesempatan, tapi manusianya ya gak mau berubah. Orang Jawa, orang Nusantara gak mau berubah. Jadinya apa? Sama seperti negara-negara yang perang terus, yang melakukan hal-hal yang gak baik. Jadinya apa? Rakyatnya kocar-kacir kemana-mana. Untuk apa? Untuk cari makan, untuk penghidupan. Karena apa? Karena kita sudah lupa sama Tuhan. Kita sudah lupa berterima kasih kepada alam. Kita lupa kalau manusia diciptakan itu di dalam dirinya ada unsur alam, tapi juga ada unsur Tuhan. Tuhan yang akan menanamkan jiwa-jiwa kesatria, jiwa-jiwa yang adil, jiwa-jiwa yang bijaksana, jiwa-jiwa yang penuh dengan welas asih. Jadi apa? Jadi kita ini dikasih kehidupan ini bukan cuman untuk makan, menikah, hidup enak, enggak. Kita juga punya tugas. Tapi ketika kita sudah mencapai titik kesadaran, sudah sesadar-sadarnya, sudah tahu mana yang benar dan yang salah, sudah tahu mana yang boleh dan tidak boleh, sudah tahu manusia itu tugasnya apa, itu yang dinamakan kesadaran, yang pakai akal sehat, yang bisa membedakan antara kebohongan dan enggak. Ini yang mengajarkan adalah Tuhan melalui apa? Melalui kehidupan kita ini loh. Makanya kita hidup kadang-kadang dikasih musibah, dikasih sesuatu yang gak baik. Agar apa? Agar kita belajar bahwa hakikat kehidupan itu ada, nyata, yang di dalamnya kita pelajari.
Mau Nabi Musa, Nabi Yakub, Muhammad, Isa, Adam, semuanya juga belajar dari kehidupannya. Mau Kaisar Tiongkok, Ratu atau Raja Tanah Jawa, mereka juga belajar dari kehidupannya. Ngolah rasa, ngolah pikir yang sehat. Mereka belajar dari apa? Dari alam, dari penderitaannya. Dari sebelum mereka lahir, mereka udah tahu bahwa penderitaan itu akan ada hikmahnya. Karena apa? Karena mereka percaya kepada Tuhan. Orang kalau cuman senang aja, cuman duit aja, cuman kekuasaan aja, gak pernah merasakan namanya penderitaan, gak bisa merasakan empati orang lain, akan jauh sama Tuhan. Kenapa? Karena semuanya sudah ada. Kalau sudah ada, mau ngapain lagi? Maka makin jauh. Ingat Tuhan tuh kadang-kadang. Kenapa? Karena dia sudah punya segalanya. Karena udah punya segalanya, dia mikir dia seperti Tuhan. Beda dengan orang-orang yang diuji Tuhan. Lewat apa? Lewat penderitaan, lewat sakit hati, lewat kekecewaan dan sebagainya. Mereka akan sering memanggil Tuhan, akan selalu mengingat Tuhan di setiap waktu, di setiap saat. Karena apa? Karena dia ingat segala yang datang itu datangnya dari Tuhan. Kalau pergi juga karena Tuhan. Jadi kita mau belajar, ada dua yang kita lihat di dunia ini. Kita mau jadi baik atau mau jadi jahat. Kita udah bisa nentuin nasib kita sendiri. Kalau kita ngikutin hal-hal yang baik, kita akan diberkati Tuhan. Kalau kita makin jauh sama Tuhan, cuman mengejar duniawi, kita akan menanggung resikonya sendiri. Karena apa? Kalian kalau belajar sudah kesadaran, kalian akan tahu, oh, aku sakit ditegur sama Tuhan. Oh, aku kecelakaan, aku kehilangan badan. Oh, aku ditegur sama Tuhan. Karena apa? Karena masih diberi kesempatan sama Tuhan agar apa? Agar memperbaiki diri. Tapi kalau udah dikasih hal-hal yang seperti itu masih nggak mau berubah, ya terakhir apa? Kematian, mati. Kenapa? Karena kita diberi kesempatan untuk hidup, kita nggak mempergunakan itu. Jadi nggak ada yang bisa memutus atau mematikan kejahatan kita, kecuali apa? Kecuali kematian. Kalau sudah mati kan kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Yang ada apa? Ada penyesalan. Kenapa aku mati sebelum bertobat? Orang yang udah mati, yang belum sempat bertobat pasti menangis. Apalagi yang bunuh diri itu pasti nangis. Dia minta sama Tuhan diberi kesempatan untuk hidup kembali. Kenapa? Karena ingin menebus dosanya. Tapi kenapa kita diberi kehidupan di dunia ini, kita lupa sama Tuhan. Kita lupa bahwa manusia itu jadi manusia yang harus membawa tugas. Kalau jadi pemimpin ya yang adil, yang bijaksana. Kalau jadi rakyat ya yang patuh, yang bisa mencintai tanah airnya, mencintai pemimpinnya. Tapi kalau sudah lupa sama Tuhan, sudah lupa sama hukum alam, hukum Tuhan, pemimpinnya rusak, rakyatnya juga rusak. Pemimpinnya amburadul, rakyatnya juga amburadul. Karena apa? Karena tarik menarik energi. Ini kenapa orang Jawa lupa Jawanya, gak bisa menegakkan kebenaran dan keadilan di tanahnya sendiri. Rakyatnya sendiri jungkir jempalik, merantau kemana-mana untuk cari makan.
Sedangkan orang asing malah berdaulat di tanah Jawa, di Nusantara. Orang Jawa malah seperti kacung, gak punya harga diri. Ini kenapa kalian itu dibangkitkan spiritualnya, entah sebagai satria peningit atau sebagai ratu adil. Kenapa? Karena kalian dibangkitkan secara rohani agar kalian itu mencintai tanah airmu, agar kalian itu bisa berkata-kata tentang kebenaran, bahwa kalian itu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Gak seperti yang sekarang, gak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Udah tahu diajari yang gak benar masih ngikutin. Udah tahu kalau berantem, tawuran itu gak baik, masih dilakukan. Udah tahu orang serakah, orang tamak itu membawa malapetaka untuk orang lain, masih didukung, masih disokong. Itu yang buta mata hati, buta hati nurani. Juga gak punya akal sehat, pikiran picik. Kita kalau sudah dibukakan mata hati nurani, akal yang sehat, kita bisa bedakan mana yang patut dicontoh dan mana yang enggak. Kalau pemimpin kita mencontohkan korupsi, nepotisme, korupsi, kolusi, sudah contoh yang enggak baik, jangan didukung, jangan dipilih. Karena apa? Karena hanya membawa malapetaka untuk rakyatnya. Rakyatnya juga kalau belajar sesuatu ditelaah benar atau enggak. Kalau diajarin orang cuma katanya, belum pernah merasakan sendiri ataupun belum pernah menjalankannya, jangan percaya. Kenapa? Kadang-kadang kamu itu ditipu. Karena apa? Karena banyak orang jualan agama untuk kepentingan golongan, kepentingan pribadi, kepentingan kekuasaan. Indonesia itu gak bakalan dijajah sampai ratusan tahun kalau gak diadu domba pakai agama. Indonesia itu gak bakalan mengalami tragedi G30 SPKI, tragedi 98 dan yang lainnya kalau nggak diadu domba antar agama, antar etnis, antar suku, antar bangsa. Nih, kalau kita mau belajar tentang sejarah, jadi berhenti berhayal bahwa Indonesia akan jadi mercusuar dunia kalau kelakuannya nggak mau berubah. Mindsetnya yang suka tawuran, yang suka merendahkan orang, yang suka berkata kasar, yang suka iri dengki, yang suka nebar hoa, yang perlu belajar yaitu diri kita sendiri, mengubah cara hidup kita, cara berpikir. Begitu juga kita berbangsa, bernegara. Kalau biasanya tergantung sama bangsa asing ngutang, sekarang belajar jangan tergantung, berdiri di kaki sendiri. Jangan cuma bisanya menzolimi orang, menghujat orang lain, bangsa lain. Kata-katamu adalah doamu. Hati kita ini Tuhan udah bisa baca. Apa yang kita keluarkan, entah itu buat sebagai tulisan, sebagai ucapan, sebagai perbuatan, ataupun keinginan dari hati kita, itu niatnya Allah tuh udah tahu. Makanya berhenti menghujat. Kita belum tahu mana benar mana salah. Karena apa? Karena hukum Tuhan itu banyak. Ada hukum karma dan sebagainya.
Kalau cuman karena kita mengikuti sentimen, cuma karena kita menganggap yang seagama itu saudara. Kalau yang segama itu masuk neraka, ya kita ikut masuk neraka. Gak bisa bedain benar dan salah. Tuhan itu ngajarin. Tuhan itu berkata, di hadapanku semua manusia itu sama, semua makhluk hidup sama. Yang membedakan adalah iman, keyakinan, dan perbuatannya selama hidup. Jadi selama kita hidup ini, gak usah jumawa mengaku keturunan nabi, keturunan raja, keturunan ini itu, atau sebagai ini, sebagai itu. Ujung-ujungnya apa? Kita sombong, kita takabur. Dari mana saya tahu? Karena saya belajar bagaimana saya jadi orang biasa. Padahal nenek moyangku, leluhurku dulu di masanya juga seorang pemimpin, seorang linue, orang yang membagikan pencerahan. Dulu di Indonesia sebelum ada agama-agama ini, nenek moyang kita itu udah meyakini adanya Tuhan. Ini yang diwariskan ke saya. Makanya walaupun berbeda agama, berbeda suku, berbeda bangsa, saya tetap nyaman. Yang membedakan apa? Perbuatan kalian. Ini Tuhan ngajarin. Yang membedakan adalah perbuatan kalian. Agar apa? Agar adil. Agar gak pilih kasih.